Bukan Yesus yang lahir di Bethlehem, bukan Yesus yang lahir di kandang domba, bukan Yesus yang lahir di musim salju, bukan Yesus yang lahir di antara pohon cemara. Menurut kita itu bukan Yesus, itu Sinterklas. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya sedang liburan di pantai, tapi saya tidak sendirian. Nah, ini ada teman saya. Halo Bapak Pendeta Yohan. Siap. Nah, yang ini Bapak Pendeta Iron. Jadi saya tidak sendiri ya. Ini adalah teman-teman saya, teman satu kampung saya dulu, teman bermain juga, yang sekarang sudah sama-sama menjadi hamba Tuhan dan melayani di denominasi gereja masing-masing. Jadi meskipun denominasi gerejanya beda, kita masih tetap berteman. Ya. Oke, jadi gini ya. Ada Ustadz ini. Bagi saya ini lucu. Jadi Ustadz ini ngomong bahwa yang lahir di Bethlehem itu bukan Yesus. Yang lahir di kandang domba itu bukan Yesus. Yang lahir di di salju dan di bawah pohon cemara itu bukan Yesus katanya gitu ya. Tapi itu adalah Sinterklas. Jadi ini gimana? Siapa dulu yang jawab ini? Pak Pendeta Iron. Baik, terima kasih. Jadi kalau di Alkitab jelas ya bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang domba. Disebutkan dengan jelas di sana, bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu di Bethlehem itu sendiri. Jadi jelas. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Yesus tidak lahir di Bethlehem, ya mungkin belum baca Alkitab mungkin ya. Jadi perlu dibaca lagi bahwa keterangannya ada di sana. Kami imani dan kami lihat teksnya jelas ada di sana. Begitu dulu. Kalau yang lain gimana? Pak Pendeta Yohan, silakan. Pak Pendeta Yohan gimana, Pendeta? Ya, benar sih Pak. Mungkin katanya Pak Ustadz itu bahwa yang lahir di bawah pohon cemara itu bukan Yesus, yang lahir di salju itu juga bukan Yesus ya. Itu benar itu Pak, gitu. Karena juga salah juga Pak kalau Sinterklas itu lahir di bawah pohon cemara, terus lahir di salju, apalagi di Bethlehem, gitu. Jadi Bapak yang bilang bahwa yang lahir di sana bukan Yesus itu benar. Tapi kalau Sinterklas itu juga salah Pak, gitu. Masalahnya itu. Jadi gimana kalau menurut Pak Pendeta Didit? Monggo. Kok nggak dijawab ini? Ya salah, gitu loh. Okay. Artinya bahwa yang lahir itu bukan Yesus itu benar. Tetapi yang lahir itu Sinterklas juga itu salah. Harus banyak belajar. Gitu. Harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar. Oke. Sekarang giliran saya. Jadi saya menanggapi Ustadz Haikal Askani tadi ya. Kalau saran dari Pak Pendeta Iron harus beli Alkitab, dibaca. Tapi dari Pak Pendeta Yohan tadi itu bilang kalau ada salahnya juga ada benernya gitu lah. Yang lahir di Bethlehem dan kandang itu pasti Yesus. Karena Alkitab mengatakan demikian gitu. Nah, yang lahir di salju dan di bawah pohon cemara itu yang cemara yang bukan juga gitu ya. Tapi kalau Sinterklas, masa iya sih Sinterklas lahirnya di Bethlehem gitu ya. Padahal ini adalah cerita rakyat. Kalau di Afrika, di Jerman, di Belanda, di Amerika sebenarnya kalau Sinterklas ini adalah lebih kepada cerita rakyat. Nah, misalnya di Belanda ini Sinterklas punya teman namanya Piet Hitam. Nah, di Indonesia ada daerah khusus yang punya tradisi seperti ini di hari-hari Natal gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan tuh. Setahu saya di Sulawesi Utara. Jadi mereka melakukan itu. Piet Hitam itu adalah sahabatnya Sinterklas yang suka mukul anak-anak nakal, kemudian diculik gitu. Nah, itu yang di Belanda salah satunya. Tapi Sinterklas ini sebenarnya ada kisah nyatanya juga. Pada abad ketiga ada seorang santo yang bernama Santo Nikolaus. Jadi dia juga uskup juga. Orang yang sangat baik hati yang suka memberi kepada orang-orang miskin, kepada jemaahnya gitu. Nah, kebaikan hati dari Santo Nikolaus ini tadi itulah yang akhirnya dipakai oleh gereja, kemudian menjadi tradisi orang Kristen, menjadi Sinterklas atau Santa Claus, yang kalau hari Natal itu biasanya ada yang baju merah atau baju hijau, kemudian rambutnya putih, pakai jenggot putih, membagikan hadiah kepada
anak-anak. Nah, ini juga tidak tercatat di dalam Alkitab karena ini tradisi yang dimulai oleh Santo Nikolaus pada abad ketiga tadi itu, Pak. Jadi ya sebenarnya kalau Pak Ustadz Haikal Hasan ini cerdas gitu ya, baca di Mbah Google aja ada sejarah seperti ini. Jadi nggak usah mengada-ngada seperti itulah. Masa iya Sinterklas lahir di Bethlehem, lahir di kandang? Gimana sih? Jadi itu tanggapan saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Jadi salam dari kami pendeta yang masih muda ini. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu yang mendengarkan video ini terbangun imannya, kemudian semakin setia di dalam mengikut Kristus. Semoga kita diberkati. Shalom, salam waras.